pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 6 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan kembali menembus rekor tertingginya pada perdagangan Selasa 5 April seiring dengan derasnya aliran dana oleh investor asing. IHSG terpantau menguat sebesar 0,45% atau 32,08 poin, melaju ke posisi 7.148,3 atau level tertingginya sepanjang masa. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentan harian 7.110,11 hingga 7.148,3. Kapitalisasi pasar mencapai 9.006,98 triliun rupiah dan nilai transaksi sebesar 12,48 triliun rupiah. Sektor yang menguat paling pesat adalah sektor teknologi dengan apresiasi sebesar 2,84%. Laju IHSG yang menanjak didukung oleh investor asing yang mencatatkan aksi net foreign buy sebesar 917,07 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham yang paling banyak diborong asing yakni saham PT Bank Sentral Asia dengan net buy sebesar 268,1 miliar rupiah. Lalu diikuti oleh saham PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 196,1 miliar rupiah, saham PT Astra Internasional dengan net foreign buy 101,26 miliar rupiah, dan saham PT Aneka Tambang senilai 100,73 miliar rupiah. Di sisi lain, investor asing justru melepas saham PT Adaro Energi dengan net sell 111,27 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat saham PT Merdeka Copper Gold yang tercatat di lego asing senilai 40,46 miliar rupiah dan saham PT Indo Tambang Raya Megah sebesar 34,65 miliar rupiah. Penguatan IHSG sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang bergerak di zona hijau. Begitupun dengan bursa saham Amerika Serikat yang juga ditutup menghijau. Aset-aset berisiko terlihat tidak begitu responsif terhadap sinyal resesi yang muncul dari pembalikan kurva imbal hasil dan kenaikan harga minyak mentah dunia yang dapat memicu terjadinya resiko stagflasi. Rally harga pada energi utama dunia tersebut terjadi di tengah masih memanasnya situasi di Ukraina. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor tertingginya pada akhir perdagangan Selasa. IHSG menguat 0,45% ke level 7.148,29. Investor asing masih membukukan net buy sebesar 917,09 miliar rupiah di seluruh pasar. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan mengatakan penguatan IHSG terjadi sejak awal sesi pertama. Bersamaan dengan menguatnya seluruh bursa saham global. Ini ditopang oleh rilis kinerja emiten dan pembagian dividen. Analis Indo Primer Sekuritas Mino juga memprediksi IHSG masih bisa melanjutkan penguatan hari ini. Kenaikan tersebut ditopang oleh peluang berlanjutnya kenaikan harga komoditas. Di tengah adanya kemungkinan sanksi baru untuk Rusia. Sentimen positif lainnya datang dari aksi beli investor asing dan penggerakan indeks saham di bursa Wall Street. Menurut Mino, IHSG diprediksi akan bergerak di rentan support 7.115 dan resisten di 7.175. Meski masih banyak katalis positif, Dennis menilai IHSG masih akan tetap dibayangi kekhawatiran krisis Rusia dan Ukraina. Pada Rabu, Dennis memperkirakan IHSG akan melanjutkan penguatannya terbatas dengan level support di 7.122 hingga 7.079 dan level resisten di 7.160 hingga 7.173. Secara teknikal, candlestick IHSG membentuk higher high and higher low yang mengindikasikan tren penguatan masih akan berlanjut. Jelas menurut Dennis, penguatan akan didorong oleh musim rilis kinerja keuangan emiten serta pembagian dividen oleh beberapa emiten. Dennis juga menambahkan investor juga akan mencermati sejumlah data ekonomi seperti indeks PMI dan data cadangan minyak. Sementara dari global, investor masih akan mencermati perkembangan perjanjian damai Rusia dengan Ukraina. Adapun secara teknikal,
analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG berpeluang bergerak menguat menguji 7.160 hingga 7.180 sebagai resisten. Sementara itu, level support ada di 7.100. Dari sisi indikator MACD dan Stochastic masih menunjukkan tanda penguatan pada perdagangan hari ini. Dennis merekomendasikan pelaku pasar untuk mencermati saham INDY, ERAA, dan MNCN. Kita beralih pada sektor komoditas. Harga emas dunia tercatat berbalik turun pada perdagangan Selasa kemarin setelah menguat dalam 2 hari berturut-turut seiring makin memburuknya situasi perang di Ukraina. Di sisi lain, investor juga menantikan rilis hasil pertemuan Federal Reserve pada Rabu 6 April kali ini. Guna mengetahui sinyal kenaikan suku bunga acuan 50 basis poin pada bulan depan. Pada perdagangan Selasa kemarin pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 0,7 US dollar menjadi 1.928,45 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga merosot 3,9 US dollar ke level 1.928,46 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 98,918. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp988, naik Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp892.000 per gram, di mana nilai itu lebih tinggi Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya kita beralih pada sektor komoditas yang kedua. Diketahui bahwa harga minyak mentah dunia melanjutkan rally penguatan pada perdagangan Selasa petang. Kenaikan harga dipicu oleh adanya rencana dari Amerika Serikat dan Eropa untuk memberikan sanksi baru terhadap Moskow atas dugaan kejahatan perang. Hal ini meningkatkan kekhawatiran mengenai pasokan minyak global yang akan menjadi lebih ketat. Sementara itu, terhentinya pembicaraan nuklir Iran juga ikut menjadi pendongkrak harga komoditas ini. Pada perdagangan Selasa pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 naik 1,24% menjadi 104,56 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 menguat sebesar 1,26% menjadi 108,88 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak mentah berjangka global telah naik lebih dari 3% pada sesi sebelumnya di tengah ancaman sanksi lebih lanjut terhadap Rusia atas tuduhan pembunuhan warga sipil di Ukraina. Uni Eropa juga mengambil tindakan untuk mengurangi transaksi dengan pemasok energi Rusia yang akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pasokan minyak global. Sementara itu, pembicaraan nuklir Iran yang berlangsung di Wina buntu dan memupuskan harapan pasar akan tambahan pasokan minyak Iran jika terjadi pencabutan sanksi ekspor minyak negara tersebut. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah berpotensi melemah pada Rabu kali ini. Pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina. Ekonom mandiri Reni Eka Putri menyebut ada potensi inflasi domestik naik tinggi akibat kenaikan harga bahan makanan. Ini menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Reni berkata kekhawatiran juga datang dari konflik antara Rusia dan Ukraina yang belum berakhir dan meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa negara. Research and Education Coordinator Valburi Asia Futures, Nanang Wahyudin mengatakan, aksi ambil untung juga masih akan mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini. Apalagi terjadi kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat. Reni berujar, selain itu indeks dolar Amerika Serikat cukup tinggi karena kebijakan The Fed yang dinilai tetap agresif tahun ini. Proyeksi Reni rupiah bergerak di kisaran 14.350 hingga 14.388. Nanang memperkirakan rupiah bergerak antara 14.320 hingga 14.380. Selasa, kurs spot rupiah naik tipis 0,05% ke 14.347 rupiah. Kurs GISDOR naik 0,97% ke 14.348 rupiah.
Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.